lingkungan. Sebelumnya di sini kita akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu dapat mengetahui pengertian teknologi ramah lingkungan, menyebutkan contoh-contoh teknologi ramah lingkungan, menjelaskan manfaat teknologi ramah lingkungan bagi kehidupan, dan menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Nah, apa itu teknologi ramah lingkungan? Teknologi ramah lingkungan itu adalah teknologi yang dirancang untuk boleh Eci untuk membacanya. Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang dirancang untuk mengurangi pencemaran lingkungan, menghemat penggunaan sumber daya alam, menggunakan energi yang dapat diperbarui, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Iya, jadi teknologi itu dapat mengurangi pencemaran lingkungan, menghemat penggunaan sumber daya alam, dan menghemat energi dan juga dapat diperbarui, dan juga mendukung pembangunan berkelanjutan. Dan selanjutnya itu ciri-ciri teknologi ramah lingkungan. Yang pertama, tidak menghasilkan banyak limbah. Contohnya itu kita mendaur ulang sampah, yang dimana sampah ini bisa dapat berguna untuk kita seperti membuat tas atau baju. Dan yang kedua itu hemat energi, dimana kita di sini tidak banyak menghabiskan listrik atau kita menghemat energi. Dan yang ketiga itu menggunakan sumber daya yang dapat diperbarui. Anak-anak tahu nggak sumber daya apa yang dapat diperbarui? Matahari, Bu. Matahari, Bu. Iya, matahari. Baru Air, Bu. Air. angin. Iya, matahari dan air. Yang keempat, mengurangi emisi gas rumah kaca, yang dimana di sini tuh dapat membuat pemanasan global. Contohnya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yaitu yang pertama ada mobil listrik, sepeda listrik, dan bus listrik. Dan yang kelima itu aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Contohnya itu kita menggunakan pestisida organik dan yang mudah terurai, seperti kita menggunakan kompos organik. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baiklah anak-anak, mari kita perhatikan di layar. Nah, ada itu contoh teknologi ramah lingkungan. Yang pertama itu panel surya. Anak-anak, panel surya itu menggunakan panel yang menangkap sinar matahari untuk mengubahnya menjadi energi listrik. Dan ada juga namanya itu kincir angin. Kincir angin memanfaatkan energi angin dan mengubahnya menjadi energi gerak, dan kemudian menghasilkan energi yang namanya energi listrik. Dan yang terakhir ada biogas. Biogas itu dihasilkan dari limbah organik seperti kotoran hewan, dan juga bahan bakunya itu bisa dari limbah pertanian juga. Nah, adapun contoh dari bidang transportasi. Nah, di sini ada dua. Bisa dilihat anak-anak, ada itu energi terbarukan, menggunakan energi terbarukan seperti kendaraan listrik, dan energi yang masih menggunakan energi tak terbarukan seperti kendaraan yang masih menggunakan BBM. Nah, di sini bisa kita lihat perbandingan bahwa mobil yang masih menggunakan BBM itu masih menggunakan energi dari bumi, sedangkan dari mobil kendaraan listrik sudah menggunakan dari namanya pengubahan energi terbarukan menjadi energi listrik. Nah, di sini bisa kita lihat anak-anak dari gambarnya bahwa kendaraan listrik tanpa emisi atau tanpa mengeluarkan asap. Nah, untuk yang kendaraan menggunakan BBM masih yang namanya menggunakan energi mekanika, yang dimana itu masih proses pembakaran sehingga dapat menyebabkan gas atau asap, yang dimana asap itu berisi CO2 dan CO, karbon dioksida dan karbon monoksida. Nah, juga mobil kendaraan listrik ini hemat energi karena menggunakan apa tadi anak-anak? Menggunakan energi matahari, yang energi matahari menjadi energi listrik. Nah, apakah adik-adik bisa membedakan mana yang lebih ribut?
mobil kendaraan listrik atau kendaraan yang masih menggunakan BBM? BBM. Itu karena apa? Ya, karena kendaraan listrik tadi tidak membutuhkan pembakaran sehingga tanpa suara, dan mobil kendaraan listrik masih membutuhkan yang namanya pembakaran, makanya masih menggunakan suara. Berarti anak-anak, dalam gambar ini bisa kita bedakan yang mana teknologi ramah lingkungan dan teknologi yang tak ramah lingkungan. Yang teknologi ramah lingkungan yang mana tadi? Mobil listrik, bus listrik, sepeda listrik. Ya, betul sekali. Dan teknologi yang tak ramah lingkungan masih menggunakan bahan bakar fosil, bahan bakar minyak. Ya, betul sekali anak-anak. Nah, itu akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik anak-anak, selanjutnya itu ada manfaat teknologi ramah lingkungan. Nah, manfaat ini contohnya ada 5 ya anak. Yang pertama itu ada mengurangi pencemaran. Bisa dilihat dari 2 gambar tersebut. Yang satu ada pencemaran udara. Bisa kita lihat udaranya itu kotor akibat apa anak? Polusi udara. Terus Asap kereta. asap mobil dan asap kereta, motor dan mobil, dan ada sampah. Selanjutnya di gambar sebelah itu ada udara bersih. Udara bersih ini menerapkan kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Apa aja manfaat kendaraan listrik ramah lingkungan itu anak? Tidak menghasilkan asap, udara segar dan bersih, ramah lingkungan, menjaga kesehatan dan bumi kita. Ya baik anak-anak, terima kasih. Selanjutnya itu yang kedua ada menghemat energi. Nah, bisa diperhatikan di gambar ini. Yang pertama itu panel surya. Panel surya itu mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk sehari-hari. Yang kedua itu ada kincir angin. Nah, kincir angin ini mengubah energi angin menjadi energi listrik. Manfaatnya itu yang pertama ada mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, menghemat biaya listrik, mengurangi polusi udara, dan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, yang ketiga itu ada menjaga kesehatan manusia. Nah, pencemaran udara yang disebabkan oleh asap motor, siapa yang bisa membantu membaca? Saya, Pak. Ya, baik Putri. Disebabkan yang pertama itu asap motor mengandung gas berbahaya, terus udara kotor dan beracun, menyebabkan batuk, sesak napas, dehidrasi, serta merusak lingkungan dan kesehatan. Baik, terima kasih Nak Putri. Nah, selanjutnya ada lingkungan bersih. Dengan kendaraan listrik, siapa yang bisa membantu membaca? Baik, kita. Yang pertama itu Bu, Pak, kendaraan listrik itu tidak menghasilkan asap. Yang kedua, udara bersih dan segar. Yang ketiga, manusia sehat dan bugar. Dan yang keempat, lingkungan hijau dan nyaman. Ya baik, terima kasih Mika. Yang keempat itu ada mengurangi pemanasan global. Nah, bisa dilihat di gambar tersebut. Kendaraan yang menggunakan BBM itu menghasilkan asap dan emisi CO2, menjebak panas di atmosfer, meningkatkan suhu bumi, dan menimbulkan polusi udara, merusak kesehatan dan lingkungan. Mengakibatkan suhu bumi meningkat, terjadi pemanasan global, dan perubahan iklim, banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrim. Nah, yang di sebelah itu kendaraan listrik. Saya bisa membantu membaca. Baik. Nah, itu. Yang pertama itu tidak menghasilkan asap dan emisi, udara bersih dan sehat, mengurangi pemanasan global, melindungi lingkungan, dan masa depan bumi lebih baik. Baik, terima kasih Marita. Nah, yang terakhir itu ada meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, bisa dilihat di gambar itu. Sebelumnya udara kotor dan berpolusi, lingkungan kumuh, masyarakat mudah sakit, dan kualitas hidup rendah. Dan sesudahnya itu udara bersih dan segar, lingkungan bersih dan hijau, masyarakat sehat dan bahagia, dan kualitas hidup meningkat.
Setelah tadi materi yang sudah Ibu jelaskan dan Bapak jelaskan, di sini Ibu ada pertanyaan. Yang dimana pertanyaannya itu adik-adik masih ingat nggak apa pengertian dari teknologi ramah lingkungan? Ada yang bisa jawab? Baik, Ika. Teknologi yang dirancang untuk mengurangi pencemaran, menghemat sumber daya alam, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Iya, jawabannya benar. Dan yang kedua itu, mengapa teknologi ramah lingkungan menggunakan energi yang dapat diperbarui? Ada yang bisa jawab? Baik, kasih. Karena energi itu tidak cepat habis dan lebih ramah lingkungan. Baik, berikan tepuk tangan kepada Eci. Nah, yang ketiga, coba adik-adik jelaskan dua ciri utama teknologi ramah lingkungan. Baik, Grace. Yang pertama, tidak menghasilkan banyak limbah, dan yang kedua, hemat energi, Bu. Iya, tidak menghasilkan banyak limbah dan hemat energi. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana cara menerapkan teknologi ramah lingkungan di sekolah? Baik, Sylvia. Menghemat listrik, memilah sampah, menanam pohon, dan menggunakan lampu hemat energi, Bu. Iya, berikan tepuk tangan kepada Sylvia. Terima kasih. Baik anak-anak, di sini saya ada pertanyaan. Baik anak-anak, di sini saya ada pertanyaan. Berikan contoh teknologi ramah lingkungan di bidang kendaraan dan apa manfaatnya. Ada yang tahu adik-adik? Ya, silakan ini. Contohnya Pak, kendaraan listrik manfaatnya mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Iya, betul sekali anak-anaknya ada jawaban dari sini karena kendaraan tadi tidak mengeluarkan emisi gas. Nah, yang kedua, mengapa kendaraan listrik dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil? Ya, silahkan Nobita. Karena tidak menghasilkan emisi gas buang secara langsung dan lebih hemat energi. Ya, betul sekali ya, ada jawaban dari Nobita. Berikan tepuk tangan untuk Nobita. Dan menurut anak-anak, apakah penggunaan teknologi ramah lingkungan sudah diterapkan dengan baik di lingkungan sekolah? Ada yang bisa menjawab? Ya, baik, anak Grace. Jawaban bervariasi sesuai kondisi sekolah, disertai alasan logis. Ya, betul sekali ya, karena di setiap sekolah-sekolah itu berbeda lingkungan ya, anak, karena mungkin ada yang banyak kendaraan dan ada yang di tempat yang lebih teduh yang bisa di kendaraan. Baik anak-anak, tadi kita kan sudah belajar tentang teknologi ramah lingkungan. Nah, di sini Bapak ingin bertanya. Yang pertama itu, coba berikan contoh teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi dan coba jelaskan apa manfaatnya. Siapa yang bisa bantu menjawab? Baik, Nak Putri. Misalnya program hemat energi, buang sampah dan pemanasan, pemasangan panel surya. Manfaatnya mengurangi pencemaran dan meningkatkan kepedulian lingkungan. Pak. Baik, terima kasih Nak Putri. Ya, contohnya itu yang pertama itu panel surya. Manfaatnya itu mengurangi polusi udara dan gas rumah kaca. Nah, soal yang kedua itu, jika sekolah adik-adik ingin mengurangi penggunaan listrik, teknologi ramah lingkungan, apa yang paling tepat digunakan? Coba jelaskan. Saya bisa bantu menjawab. Baik, jika sekolah adik-adik ingin mengurangi penggunaan listrik teknologi ramah lingkungan, apa yang paling tepat digunakan? Jelaskan. Saya, Pak. Baik, sudah. Yaitu panel surya karena memanfaatkan energi matahari dan mengurangi menggunakan listrik dari bahan bakar fosil, Pak. Ya, bagus sekali. Nah, Putri, beri tepuk tangan untuk kita semua.
kita hari ini adalah teknologi ramah lingkungan itu teknologi yang menjaga kelestarian lingkungan, contohnya panel surya, kendaraan listrik. Dan teknologi ramah lingkungan itu membantu mengurangi pencemaran dan menghemat energi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa dapat memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan anak-anak. Terima kasih. Sekian dari simulasi menerapkan keterampilan menjelaskan dan bertanya kami. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih. I just had to let you know you're